Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Donita Emiko Pemudi, kelas 11 Tata Boga 3, nomor absen 24. Di sini saya akan menerangkan tugas produk kreatif dan kewirausahaan bab 9 tentang perencanaan produksi massal. A. Memahami perencanaan produksi massal. Produksi massal menjadi metode produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah pada setiap unitnya. Dengan adanya produksi massal membuat produk memiliki harga jual yang rendah, tetapi berkualitas. Kegiatan produksi massal mengacu pada standar interchangeable parts peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan produksi massal adalah melakukan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi produk yang akan diproduksi dan beberapa banyak produk tersebut akan diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan produksi massal yaitu optimasi produk, bertujuan mencapai biaya produksi terendah. Perencanaan produksi dilakukan dengan cara mengorganisasikan sumber daya yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, serta mesin dan peralatannya. Berdasarkan cakupan jangka waktunya, perencanaan produksi dibedakan menjadi perencanaan produksi jangka pendek dan jangka panjang. Produksi jangka pendek dan jangka panjang. 1. Perencanaan produksi jangka pendek, penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Bertujuan mengatur penggunaan tenaga kerja, ketersediaan bahan, dan fasilitas produk yang dimiliki perusahaan. 2. Perencanaan produksi jangka panjang, penentuan tingkat kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Perencanaan tersebut bertujuan mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Pada usaha jasa boga, perencanaan produksi lebih menitik beratkan pada perencanaan produksi jangka pendek. Hal ini karena wirausahawan bidang jasa boga mempertahankan minat konsumen terhadap makanan khas daerah dengan tampilan yang menarik. Perencanaan produksi juga memiliki beberapa fungsi. 1. Memastikan rencana penjualan dan rencana produksi konsisten dalam menjalankan rencana strategis perusahaan. 2. Mengukur performa proses perencanaan produksi. 3. Memastikan kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Melakukan monitoring terhadap hasil produksi secara aktual dan membuat penyesuaian. 5. Mengelola persediaan produk jadi agar mencapai target produksi dan strategis. 6. Menginstruksikan penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Tujuan perencanaan produksi. 1. Memprediksi permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk, menentukan jumlah pemesan bahan baku dan komponen secara ekonomis serta terpadu. 2. Menentukan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, dan memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, serta membuat jadwal produksi, penugasan, dan pembenahan mesin, serta tenaga kerja secara rinci sesuai dengan kapasitas dan fluktuasi permintaan. Karakteristik perencanaan produksi yang baik. 1. Kata-kata yang digunakan sederhana, jelas, dan mudah dipahami. 2. Fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan. 3. Stabil sehingga terdapat perimbangan apabila terdapat perubahan rencana. 4. Berimbang agar pengaturan waktu dan faktor produk seimbang dengan kebutuhan. 5. Mencakup segala tindakan yang digunakan dalam suatu perusahaan. B. Menyusun perencanaan produksi massal. 1. Proyeksi penjualan. Ramalan penjualan berisi pernyataan atau penilaian mengenai kondisi penjualan di masa depan. Hasil peramal penjualan bersifat tafsiran yang memproyeksikan permintaan konsumen potensial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ramalan penjualan dapat dimungkinkan tidak sesuai dengan rencana.
Bagi perusahaan, ramalan penjualan membuat perusahaan dapat mengambil keputusan secara pasti. 2. Penentuan jadwal. Penjadwalan dimaksudkan untuk menentukan alokasi sumber daya alam, sumber daya manusia, mesin, pembelian bahan baku, dan perencanaan produksi. Dengan penjadwalan yang baik, perusahaan dapat meminimalisasi waktu serta biaya produksi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Penjadwalan memiliki beberapa tujuan. A. Meningkatkan penggunaan sumber daya sehingga dapat mengefisienkan waktu dengan baik. Waktu tunggu menjadi berkurang dan produktivitas dapat meningkat. B. Mengurangi persediaan barang setengah jadi atau pekerja yang beredar. C. Meminimalisasi biaya keterlambatan. D. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kapasitas pabrik dan kapasitas produksi. Penjadwalan dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria yaitu rata-rata waktu akhir, total waktu proses yang dibutuhkan, rata-rata keterlambatan, jumlah pekerja yang terlambat, mesin yang tidak beroperasi, dan jumlah persediaan. Secara umum, teknik penjadwalan produksi terbagi menjadi dua, yaitu teknik penjadwalan produksi maju dan teknik penjadwalan produksi mundur. Teknik penjadwalan produksi maju dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu waktu produksi dan jadwal waktu ke depan pada setiap unit produksi. Berdasarkan waktu penyelesaiannya, kemudian dihitung mundur sehingga diketahui waktu yang tepat pekerjaan tersebut akan terselesaikan. 3. Mempersiapkan peralatan atau mesin. Semua peralatan yang digerakkan oleh kekuatan mekanis untuk mempermudah pekerjaan manusia disebut mesin. Berdasarkan jenisnya, mesin diklasifikasikan menjadi dua. A. Mesin yang bersifat umum adalah mesin yang biasa digunakan untuk mengerjakan pembuatan suatu produk atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. B. Mesin yang bersifat khusus adalah mesin yang penggunaannya dikhususkan untuk membuat atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau beberapa pekerjaan yang sama. Kesalahan dalam mengoperasikan dapat berakibat fatal merusak mesin. Lebih berbahaya lagi, dapat mengancam keselamatan manusia. 4. Melakukan pengadaan material produksi. Dilakukan dalam model persediaan terbatas. Model ini menentukan besarnya batas minimal dan batas maksimal dari persediaan bahan baku perusahaan. Penghitungan persediaan bahan dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Berdasarkan jenisnya, bahan dibedakan menjadi dua, yaitu bahan baku merujuk pada kebutuhan input yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Bahan baku dapat berwujud bahan mentah atau sumber daya alam bagi industri yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam. Pemilihan distributor dalam pengadaan bahan produksi sebaiknya dipilih yang sudah berpengalaman dengan harga yang murah. Dalam hal ini, jika tidak menggunakan jasa distributor, pengadaan barang dapat dilakukan dengan mendatangi langsung petani atau perusahaan yang memproduksi bahan. Pada usaha jasa boga, penanganan bahan produksi sebaiknya dipilih orang yang memiliki kemampuan dalam mengolah dan menyimpan bahan. Hal ini dilakukan karena jasa boga banyak menggunakan bahan-bahan makanan yang relatif mudah rusak dan mudah tercemar. 5. Melakukan pembagian pekerjaan. Pembagian kerja dimaksud untuk menyeimbangkan tugas dan beban kerja agar sesuai dengan porsi masing-masing. Tahapan-tahapan dalam pembagian kerja. A. Merinci pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. B.
membagi pekerjaan untuk memudahkan dan menyeimbangkan beban kerja masing-masing pegawai. C. Memisahkan pekerjaan berkaitan dengan mengelompokkan pegawai yang memiliki tugas saling berkaitan. D. Mengoordinasikan pekerjaan yang bertujuan menghindari kesalahan produk karena adanya kesalahpahaman sehingga tidak terjadi konflik yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan. E. Memonitor dan mengorganisasikan menjadi tahapan akhir dalam kaitannya dengan mengawasi dan menilai pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Itulah penjelasan saya tentang perencanaan produksi massal. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.